Perasaan kamu kayak gimana? Perasaan aku awal-awal sih kayak sedih, cuman setelah itu kayak apaan sih nih yang ngestis-stis kayak nggak ada kerjaan banget. Kamu masih single? Single. Tergantung tempat sih. Pacar support? Emang ada ya? Kenapa? Pas aku lihat kok sempet hilang. Nah, jadi waktu itu kan aku nggak tahu bakal viral nih, Dok. Jadi aku tuh memang tidak izin ke publishernya saat itu, saat di take down. Saat itu aku pernah mengalami sesuatu hal yang membuat aku trauma sehingga aku memutuskan untuk menutup aurat gitu. Trauma apa? Aku pernah nggak apa-apa, Dok, di sini. Gak apa-apa. Aku pernah diculik, Dok, dulu. Iya. Seriously? Benar. Biwir berem-berem cawer hayam panen coklat kopi susu. Sudah? Dua. First time saya duduk di sini. Iya. Kenapa? Angle kamu nggak bagus di sini? Iya, karena muka aku nggak simetris, Dok. Jadi tolong buat simetris. Sama aku juga. Oh gitu? Aku juga nih, aku nggak simetris juga. Iya. Rahangku nggak simetris sebenarnya. Iya, sama. Aku Kamu juga? Iya. Oh. Jadi perlu tarik benang mungkin sama dokter. Boleh. Baby Ra. Iya. Saya panggilnya apa? Bebek boleh? Bebek. Dari mana? Baby aja, baby aja. Baby dari mana baby? Dari Bandung, Dok. Itu nama asli? Nama panggung? Bukan sih nama panggung. Nama panggung. Umur berapa? Ada pertanyaan lain gak sih, Dok? Kenapa? Kamu tampak muda kok. Kamu masa takut apa ini? Takut ketuaan? Takut orang ngelihat tua? Atau takut orang ngelihat kekecilan? Kamu malu dia kecil? Kayak mana? Karena ya malu, kan ada pepatah kalau perempuan itu di saat umur sekian itu tidak mau ditanya. Coba. Oh, oke. Tapi kelihatan masih muda kok. Peres, dokter. Beneran serius. Peres banget. Beneran serius. Kalau orang bilang kamu 20, saya 20, 19 kayak gitu, saya masih percaya. Masya Allah, amin. Ya udah. Ini terkenalnya gara-gara apa ini ya? Berem-berem, kopi susu. Nah, itu dia, Dok. Coba gimana? Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Oh. Jadi gara-gara susu itu. Aku tuh penasaran juga, yang bikin kamu viral itu karena susunya, karena susu, atau karena susu, Susu kayaknya. atau karena susu. Karena susu. Kenapa ya? Kalau yang aku perhatiin di TikTok itu katanya sih karena cengkoknya gitu. Cengkoknya nggak ada yang salah. Nah itu dia, aku sih merasa aku cengkok biasa aja, cuman kata orang-orang tuh aneh gitu. Saya lihat Ziva juga sama. Iya sih. Ziva Magnolia juga sama, percis mirip-mirip kayak kamu. Cuma kagak dibully orang, dipuji orang, bagus, hebat. Kok kamu saya scroll, kebanyakan hujatan ya? Iya, kebanyakan hujatan. Mungkin karena di video itu aku joget-joget kali ya, Dok ya. Bukan hujat sih, bukan hujat. Apa ya kita ngomong ya? Cengin. Nyindir atau apa ya? Kayak membuli atau apa ya? Kayak Dilucu-lucuin aja kali ya. kayak gitu punya. Sebenarnya nggak hujat. Kalau hujat kan, ih kok kayak gini punya ini. Pokoknya hujat fisik atau hujat apa, ngebully, bukan kayak gitu ya. Kayak dimainin lah kayak gitu punya. Lucu. Gitu dong, Dok. Gak bisa. Tapi kenapa? 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 Apa yang salah dengan kamu kayak gitu? Aku nggak ngelihat ada yang salah dari kamu. Nah itu aku juga bingung, Dok. Apa yang salah sama aku? Kenapa aku ditiruin gitu si cengkok tersebut, tapi ditiruinnya tuh kayak dimenye-menye gitu. Susu. Diejek ya, tirunya tuh ejek ya. Diejek. Kenapa Ziva nggak seperti itu? Nah itu yang ada di dalam otak aku selama ini, Dok. Seperti itu. Tapi kamu tersakiti. Awal sih aku merasa apaan sih mereka tuh kayak gini. Jujur gitu. ya, waktu pertama kali dibuat parodi atau banyak orang kan yang nge-stitch kamu Banyak kan. banget, nah itu. Bahkan sampai ada kumpulan stitch. Kayaknya ada grupnya itu, Dok. Curiga ada grupnya sih. Ada yang bilang juga, apa sih
Nggak ada yang salah dari lagu ini, coba. Iya. Nggak ada yang salah dari lagu habis itu dia ngomong. Jadi aku juga heran ya gitu. Jadi kayak fenomena aja sih menurutku. Fenomena, iya betul. Saya sih ngelihatnya murni kayak nggak ada apa-apa, cuma kayak fenomena aja karena ikut-ikutan yang lain buat yang kayak Iya, jadi kayak gitu. Jadi diikut-ikutin ikut semua. karena mungkin yang pertama Stitch rame, akhirnya mereka ikut-ikutan Stitch, Oke. yang lain Stitch lagi, kayak gitu kali ya dok ya. Perasaan kamu kayak gimana? Perasaan aku awal-awal sih kayak sedih, cuman setelah itu kayak apaan sih nih yang nge-Stitch kayak nggak ada kerjaan banget. Mereka juga susunya juga fals. Bener dong, emang mereka juga susunya tuh nggak ada yang mirip sama aku. Ada yang susu gitu kayak nggak bisa. Jadi sebenarnya mereka itu nggak bisa. Nggak bisa kalian itu ya. Jadi sebenarnya mereka itu kagum. Hai semuanya, sehubungan dengan Dr. Hands Skincare yang makin melejit, mitranya yang makin banyak, dan juga viralnya skincare ini, apalagi setelah Bang Hotman Paris masuk menjadi salah satu pemilik saham Dr. Hands Skincare, ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini. Saya ngelihat ada banyak banget orang di luar sana yang memalsukan produk Dr. Hands Skincare, dan itu sangat mengecewakan bagi saya. Dan untuk itu saya umumkan bagi kalian semuanya, belilah Dr. Hands Skincare di tempat yang resmi. Jadilah bagian mitra resminya kami, dan belilah produk ya di tempat mitra yang resmi ya. Di mana mitra resmi itu? Saya udah taruh di highlight Instagram saya, ada distributor resmi, ada agen resmi, dan kalian bisa mengetahui mitra yang resmi itu dari kartu member. Jadi ada kartu member dan ada petunjuknya dan ada website resmi di bawah ini, kalian bisa cek. Dan harga Dr. Hands Skincare yang resmi adalah 380.000 satu paket. Di bawah itu, maka terindikasi palsu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu paket Dr. Hands Skincare harganya 380.000. Bagi yang jual di bawah harga itu bukan bagus banget ini karena jualnya murah. Bukan ya. Justru terindikasi palsu. Hati-hati ya. Kalian tidak akan mendapatkan hasil terbaik kalau kalian beli yang palsu. Dan untuk minuman Gatot Kaca juga. Karena ini banyak banget di request sampai habis. Jadi 50.000 box habis dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Ini luar biasa banget. Thank you banget. Tapi juga banyak mulai dipalsukan. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memalsukannya karena mereka luar biasa ngelihat produk yang viral langsung dipalsuin. Bahkan ada jauh banget di bawah harga pasar. Sekali lagi, harga Gatot Kaca yang asli adalah 120.000. Di bawah harga itu adalah terindikasi palsu. Demikian konfirmasi dari saya. Mudah-mudahan kalian menjadi konsumen yang cerdas dengan memakai produk yang asli supaya ada hasilnya. Seperti yang kalian harapkan. Ya mungkin ya. Iya, tapi memang dengar sendiri memang bagus. Aku sendiri pun nggak bisa niru. Dokter Kayak bisa aja. Gelombangnya itu semuanya sama rata semua Iya, ya gitu. Iya betul. Makanya ada orang yang ngejekinnya itu ngomongnya kayak begitu ujungnya semua kayak gitu. Tapi nggak ada yang sama nadanya dengan kamu. Iya. Mirip-mirip aja Iya dibuat betul. kayak gitu. Jadi ternyata mereka itu tidak bisa susu, tidak bisa. Oh, kagum aja ya jadi ya. Iya kayaknya sih Oke. seperti itu. Tapi abis itu gara-gara itu followers kamu naik? Alhamdulillah naik dok. Seneng dong. Iya dong, dan alhamdulillah bisa diundang ke sini, ketemu sama Dokter Richard, itu merupakan suatu kehormatan juga buat aku. Oh ya, kenal dengan saya? Iya dong. Di acara TV juga diundang ya? Iya. Emang sebelumnya kamu apa sih? Awal karir aku itu dulu aku di IMB 3 dok, jadi di IMB 3 Trans TV. Indonesia Mencari Bakat? Ya, bakat aku itu nyanyi dangdut awalnya. Kemudian di saat awal polling SMS itu aku tereliminasi paling awal. Sudah masuk tapi masuk ke finalnya? Belum masuk final, itu sekitar 13 besar lah. 13 besar itu masuk lah. 13 besar kan masuk finalis lah kita ngomongnya kan, benar kan? 13 besar itu biasanya finalis kan sudah. Finalis. Kamu pertama kali di Iya, keluar. karena tidak ada dukungan SMS. Kamu sih nggak nyanyi lagu ini. Coba kalau kamu nyanyi lagu ini kemarin. Harusnya nyanyi lagu ini. Bener banget dok. Oh, keluar ya habis itu? Iya, habis itu aku kalau dulu istilahnya itu adalah tereliminasi dok. Tereliminasi. Kapan itu? Tahun 2012 mungkin ya. kalau Sudah nggak salah. lama cuy. Udah lama banget. Udah lama. Iya. Terus habis itu ngapain aja? Setelah itu aku jadi penyanyi dangdut panggung ke panggung gitu dok ya, off air. Waktu itu tuh aku belum berhijab dok. Oh, oke. Waktu itu masih rok mini gitu kan. Ya seperti itu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk berhijab dan ganti genre ke sholawat itu awalnya. Gara-gara apa itu? Kesetrum listrik atau apa? Ya mungkin Mungkin pas manggung kesetrum pas nyanyi. dapat Atau ketemu tausiah sesuatu gitu.
Gara-garanya sih prosesnya ya lingkungan aja mungkin ya dok ya, karena lingkungan di rumah religius, jadi akunya juga ke bawah-bawah gitu dok. Emang sebelumnya kagak? Sebelumnya kan jahiliyah dok, Oke, sejak kapan jadi memutuskan pakai hijab? baru 2 tahun sih. Oh, jadi dulunya dangdut biasa, habis itu pindah ke Islami. Lagu religi sebetulnya. Iya, saya dengar kamu cover lagu religi ya? Betul, lagu religi. Terus kemarin itu yang cover lagu Sunda itu sebetulnya iseng-iseng aja dok. Taunya viral gitu, nggak sengaja sebenarnya. Cover lagu religi, berlagu-lagu, kagak viral. Iya benar. Sunda satu lagu. Nah itu bisa ajaibnya TikTok. Tapi saya dengar lagu kamu yang, kita dengar sama-sama ini ya. Jadi ini bukan first time. Oh iya dok. Iya betul. Ternyata di setiap huruf U. Keren memang. Iya betul. Sepertinya bawaan kamu. Kayaknya bawaan. Memang aku nggak sengaja untuk digituin ya dok ya cengkoknya, tapi ya spontan aja kayak gitu bawaannya. Dan saya juga ngecek lagu kamu yang lain juga sepertinya sama. Kamu tuh nggak buat-buat ternyata. Iya berarti dok. Iya benar. Tanpa kamu sadari. Cuma makanya saya tanya itu sebenarnya yang bikin terkenal tuh gara-gara U-nya atau susunya atau kayak gininya tuh. Berarti pembawaannya dok ya. Iya, karena ada juga orang yang ngejekinnya kayak gini. Kayak coba gimana coba. Yang mana tuh dok? Oh yang gini. Bukan yang waktu kamu bilang susu ya. Susu yang mana ya? Kita lihat ya. Karena ini memang cukup ikonik yang kamu bilang waktu susunya itu cukup ikonik ya. Kita nonton sama-sama ya. Oh gini. Gini dok. Oh itu ikonik ya? Iya, cukup ikonik loh. Oke. Cukup ikonik. Itu yang satu lagunya, susunya, gaya kamu tuh juga ikonik. Gitu. Mungkin ya karena itu ya. Tapi happy habis itu viral. Happy, disyukuri Kan sampai aja. ketemu dengan penyanyi aslinya ya. Penyanyi aslinya itu kan Doel Sumbang ya. Nah kalau sama Akang Doel Sumbangnya belum sempat ketemu sih. Oh, belum sempat ketemu. Belum sempat ketemu. Iya. Oke, katanya kemarin tadi ketemu di opera tuh aku kirain diketemuin. Iya. Oh itu bukan penyanyi asli. Oh. Yang di Pagi-Pagi Ambyar. Bukan, itu asli. Ada yang Oh enggak, itu enggak datang, itu cuma gimmick doang. Enggak datang itu. Oh, oke. Jadi habis itu kayak gimana? Apa ini lagi kamu? Apanya dok? Apa setelah viral banyak, Oke. terus kamu nggak jadi sedih dong? Jadinya seneng dong, happy, Iya happy dan pengen terus berkarya sih dok. pengen terus punya karya. Oke. Jadi nyanyi lagu apa sekarang jadi? Lagu religi atau nyanyi Sunda? Next pengen nyanyi lagu, fokusnya sih di religi, tapi ya untuk selingan kadang nyanyi lagu Sunda gitu dok. Kamu nggak Duet ada? atau sama dokter? Aku nggak bisa nyanyi. Ah bong. Nggak bisa nyanyi aku. Oh, gitu. Aku nggak bisa nyanyi. Nyanyi paling untuk istriku atau untuk apa ya, biasa iseng Spesial, aja. Aku ya? bukan penyanyi ini. Tapi sekarang jadi kamu nyanyi masih dari panggung ke panggung atau Kalau sekarang enggak, sekarang cuman konten aja. ngonten aja? Iya konten aja. Masih tinggal di Bandung? Masih tinggal di Bandung dok. Masih tinggal di Bandung, oke. Aku juga rencana pengen datang ke klinik dokter yang di Bandung. Boleh lah, Boleh dong. kenapa nggak boleh? Harus mampir dong. Iya, siap. Kamu masih single? Single. Tergantung tempat sih. Kalau di Jakarta single. Kalau di Bandung antara ada dan tiada. Apa itu maksudnya itu? Ya antara ada dan tiada. Jadi kan segala sesuatu itu tidak ada yang pasti dok. Kecuali kalau sudah menikah. Nah itu Oh, pacarnya antara ada dan tiada gitu. bisa dibilang kayak gitu. Enggak sih. Memang akunya aja mungkin yang belum bisa berkomitmen. Oh iyalah, masih muda juga, ngapain nikah cepat-cepat. Jadi pandangan teman-teman kamu, pacar kamu tentang diri kamu sekarang kayak gimana? Kalau pandangan teman-teman sih kayak heboh juga sih teman-teman, kayak kamu viral, malah yang kasih tahu tuh kebanyakan teman-teman pada DM aku, kamu viral tahu gini gitu. Kayak gitu. Ya udah manfaatin aja, pertahanin aja keviralannya kayak gitu. Orang tua?
Orang tua nggak tahu sih awalnya, cuman aku yang kasih tahu gitu. Terus tahu dari tetangga juga ada yang ngasih tahu gitu dok. Pacar support. Emang ada ya? Itu katanya jebakan, dia lewat loh. Aku tahu dokter jebak aku. Yang lain nggak lewat loh biasa ya. Yunis aja nggak lewat loh. Dia lewat, berarti dia konsentrasi penuh. Iya dong. YouTube-nya di tag dah. Oh iya, kenapa pas aku lihat kok sempet hilang? Iya, jadi kan aku tuh awalnya cuma iseng-iseng aja ya dok, jadi cuman cover di YouTube saja. Nah untuk cover di YouTube itu kan sebetulnya memang untuk copyright itu sudah sistematis dari YouTube. Nah jadi waktu itu kan aku nggak tahu bakal viral nih dok, jadi aku tuh memang tidak izin ke publishernya saat di take down. Nah setelah di take down aku baru hubungi ke publisher dari Akang Doel Sumbang tersebut, dan akhirnya ada negosiasi. Kemudian dimunculkan kembali videonya. Oh, jadi di take down itu bukan karena kamu dibully? Bukan, karena mungkin terkait izin mungkin ya. Oh, terkait izin. Hak cipta lah ya. Hak cipta. Hak cipta. Betul. Saya pikir kamu tuh karena kamu tuh dibully, jadi kamu tuh enggak. Enggak sih. Bukan itu. jatuh mentalnya gitu. Iya, banyak juga yang komen katanya, kok dihapus sih? Oh, dia nggak kuat hujatan katanya gitu. Banyak yang kira kayak gitu. Padahal Kuat-kuat aja sih sebenarnya, aku lawan yang hujat-hujat tuh. benar loh, benar. Ngapain kamu harus takut? Justru karena dihujat itulah kadang-kadang kita tuh naik. Oh gitu ya dok? Iya benar. Banyak loh, banyak banget. Buktinya banyak banget. Contoh? Sebutnya mah. Temen aku aja lah kalau gitu, supaya tidak dituntut. Dennis Caryesta. Oh iya ya. Iya. Ya siapa yang nggak benci dengan dia waktu dulu coba? Waktu zaman dia bilang, tercium tidak mampu. Oh iya ya, iPhone ya. Iya kan? Masih ingat kan? Ingat banget. iPhone-ku 11 Pro Max pada waktu itu masih. Iya. Handphone kalian apa? Xiaomi ya. Tercium tidak mampu. Iya, karena itu ya. Iya, Lambe Tura aja ngeri banget lo nge-posting dia. Oh gitu. Ya, ngeri banget. Karena begitu diposting dihujat, apapun diposting. Tapi emang mental dia tuh kuat banget ya dok Memang ya. orangnya mentalnya Luar kuat. biasa. Nah, tapi sekarang dipuji orang. Iya. Bahkan ada tagline-nya pembela kebenaran dan keadilan pula. Wow. Jadi zaman sekarang ini yang penting dibully aja terus. Oh gitu ya. Yang penting dibully ya dok ya. Kalau Tapi dokter nggak pernah dibully tapi maju-maju aja. Amin, ya kan jalurnya beda-beda. Jalurnya beda-beda. Kalau aku nggak salah juga si Vicky Prasetyo juga sama. Vicky Prasetyo efek kalau aku nggak salah ya. Dulu juga sama sih. Habis itu sekarang ya jadi salah satu entertainer besar di Indonesia. Banyak sih yang seperti itu. So don't worry lah. Iya. Benar. Jalan aja. Lagi lagu kamu nyanyi bagus juga tetap dihujat. Nyanyi jelek juga tetap dihujat. Jadi ya udahlah ya. Yang penting berkarya aja ya dok ya. Jadi sekarang yang masih tetap lagu religi. Kenapa religi? Karena ya yang pasti kembali ke tujuan awal ya dok. Jadi aku tuh ingin mensyiarkan sholawat gitu. Jadi selain aku ngonten juga aku ingin bermanfaat juga untuk orang-orang banyak. Supaya orang-orang tuh lebih mencintai sholawat gitu dok. Motivasi aku sih ke situ. Untuk apa sih kamu cari duit? Untuk hidup lah. Untuk siapa? Untuk yang pasti untuk membahagiakan kedua orang tua ya, yang paling aku motivasi aku yang pertama gitu. Orang tua kamu di Bandung? Di Bandung. Berapa saudara kamu? 3, aku anak pertama. Ada pertama. Jadi adik-adik penyanyi juga? Adik-adik enggak, kalau adik yang kedua itu dia udah kerja, kalau yang bungsu itu baru SD. Oh, okay. Mereka bangga? Kakak yang terkenal? Adik aku yang kecil pernah dok, jadi yang adik yang kecil tuh pernah sama temen-temennya. Katanya, ini kakak kamu ya, kakak kamu dibully ya, katanya gitu. Terus kata adik aku malah jawab gini, tapi nggak apa-apa kok kakak aku seneng dibully, katanya. Tapi kamu dibully, aku seneng loh. Kamu dibully itu punya prestasi loh. Oh gitu ya dok? Iya. Kamu tuh ada prestasi loh. Ada karya. Oh ada karya, walaupun karya. cover ya? Ya nggak apa-apa, musisi cover juga. Kamu jangan merendahkan diri kamu sendiri dong. Ya kan kadang udah cover lagu orang, ngerusak lagu orang. Ada kan yang bully aku kayak gitu dok? Dibilang kayak gitu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku nggak ngerusak lagu orang, justru aku memviralkan lagu orang, menaikkan lagu orang. Bener kan dok? Kalau saya jadi pemilik lagunya juga saya pasti seneng. Iya betul. Tapi kok aku di take down gitu.
Ya karena kamu belum bayar. Habis bayar ya sudah silakan katanya. Silakan. Iya kan, karena kamu juga sumber duit dia pasti kan. Iya betul dok. Kalau aku seneng sih, apalagi nyanyiin lagu aku dong. Yang mana dok? lagu aku nggak hits. Ya udah aku cover aja dok. Lagu religi juga dihujat karena jedak-jeduknya. Dijeduk-jedukin. Iya jadi aku tuh buat lagu religi itu dengan genre musik remix gitu dok ya. Ada orang yang ya pro kontra sih di situ. Nah kalau aku sih niat aku sih yang jelas kan sekarang tuh kan orang-orang lebih suka musik TikTok tuh jedak-jeduk ya. Jadi aku motivasinya ya lebih ke mensiarkan sholawat dengan musik yang masa kini dan supaya anak-anak kecil tuh lebih mudah ngedengernya. Terus kayak kalau misalkan kayak supir-supir truk gitu ya. Kan kalau misalkan lagunya mellow gitu, lagu sholawat kan kebanyakan mellow ya dok ya. Itu kan nanti ngantuk. Tapi kan kalau misalkan sambil nyetir lagunya jedak-jeduk tapi sholawat kan have fun gitu. Betul. Mengikuti perkembangan zaman lah. Nah, itu Justru nggak ada yang salah juga sih sebenarnya. Iya. Makanya Pak Ustadz saya datangin ke sini, lagunya boleh metal. Oh gitu. Iya, nggak jadi masalah kok. Nggak jadi Malah masalah ya? beliau tuh gitaris metalis loh salah satu. Tapi kan jadi dai, jadi ustadz. Iya betul. Berarti kan yang penting kan mendakwakannya yang paling Iya, penting. yang penting niat kita untuk berdakwah ya dok ya. Iya. Tapi aku masih penasaran, kok Apa? bisa dari kamu yang pakai rok mini tiba-tiba jadi berhijab seperti sekarang, terus bukan hanya berhijab lagi. Kalau berhijab tuh biasa aja. Kamu memasuki zona sudah pakai hijab, nyanyinya nyanyi lagu religi pula, ya kan? Berusaha mendakwakan sesuatu pula. Iya. Karena apa tuh? Karena sebenarnya apa ya, ceritanya panjang sih dok. Nggak apa-apa, cerita aja pelan-pelan. Pasti yang namanya kita berubah gitu ya, pasti ada perang batin kan di dalam diri kita. Nah saat itu juga aku nggak percaya diri sebenarnya berhijab tuh, karena takut kayak kelihatan tua lah, kayak gimana gitu. Cuman saat itu aku pernah mengalami sesuatu hal yang membuat aku trauma, sehingga aku memutuskan untuk menutup aurat gitu. Trauma apa? Aku pernah nggak apa-apa dok di sini. Nggak apa-apa. Aku pernah diculik dok dulu. Iya, Seriously? benar. Di Waktu itu di sekolah Bandung? di Bandung, gitu. Jadi saat itu memang aku kan pakai seragam SMA. Nah seragam SMA tuh aku tuh seksi gitu. Oke. Ya jadi mungkin di situ orang lihatnya gimana gitu. Akhirnya aku diculik, tapi di situ alhamdulillah aku masih dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga aku sih nggak kenapa-napa gitu. Kapan itu kejadiannya? Waktu kelas 3 SMA. Kapan? Berapa tahun yang lalu? Tahun ini mancing lagi nih mah. Dia cerdas ya. Ya berapa tahun yang lalu aja kurang lebih 5 tahun, 2 Ya tahun. adalah 5 tahunan, 5 tahun. 7 tahunan yang lalu. Berapa hari? Nggak sampai berapa? Semalaman. Motifnya dia suka sama aku. Motif dari si penculik itu. Jadi dia tuh mahasiswa gitu. Dia suka sama aku, tapi aku nggak pernah gubris gitu ya. Dia tuh sering ngikutin aku, cuman aku Kenal kamu? nggak kenal. Cuman dia tuh sering nitip salam ke teman-teman sebelumnya. Oh, oke. Nah terus di suatu hari itu aku kan kalau naik angkot tuh dulu SMA tuh 2 kali ya dok ya. Dia tuh ngikutin aku naik angkot sampai angkot kedua. Dan karena aku nggak mau diikutin terus akhirnya aku penuhin permintaan dia. Dia minta antar waktu itu. Jadi aku ikutin. Nah disitulah aku diculik gitu. Dia minta diantarin ke suatu tempat. Terus kamu anterin ke tempat. Ya karena aku nggak mau dia tahu rumah aku ya. Iya. Jadinya aku ya udahlah naik motor dia saat itu. Oh, kamu ikut motor dia pada waktu itu. Terus kamu dibawa kemana? Dibawa ke kosan temennya. Oke, lalu? Lalu pas aku minta pulang, itu saat itu hujan besar aku minta pulang. Terus pas aku minta pulang tuh dia bilang nanti tunggu hujan ya. Nah setelah hujannya reda, dia bilang aku minta pulang, dia bilang tunggu motornya balik karena motornya dipinjam sama teman. Jadi modus lah dok ya, kayak gitu. Nah saat itu dia kasih aku 1 butir obat yang nggak tahu aku apa. Cuman dengan polosnya aku minum obat itu, gitu.
Oke. Jadi aku waktu itu kan bersin-bersin dok. Nah bersin-bersin terus dia bilang kamu bersin ya. Nih kamu minum obat. Nah dengan polosnya aku minum obat itu. Setelah diminum tuh ada kayak perasaan ngefly gitu lah. Oke. Nah setelah itu di situ dia mencoba untuk ya memperkosa aku. Oke. Cuman alhamdulillah di situ aku masih dilindungi. Jadi aku nggak apa-apa sebutin di sini dok. Nggak apa-apa. Jadi titiknya tuh nggak bisa berdiri dok saat itu. Gitu. Shit. Jadi di situ titiknya nggak bisa berdiri, dia juga kesel sama diri dia sendiri di situ. Jadi aku selamat gitu. Untuk hal itu aku selamat. Ini kejadian paling goblok daripada aku dengar. Mungkin karena nggak punya kaki. Udah susah-susah nyulik, udah dikasih obat, mau makan, pas udah mau diperkosa, nggak bisa. Iya nggak bisa. Jadi ya gitu. Mungkin dia harus Perlindungan dia. ya perlindungan sih intinya. Kamu nggak punya handphone pada waktu itu? Punya, dia banting handphone aku. Oh, jadi benar-benar diculik. Iya, saat itu dan di saat itu Dan juga waktu itu kamu berontak. obat yang dia kasih itu membuat aku tidak bisa melakukan apapun, jadi lemes aja gitu seluruh badan aku. Tapi kamu tahu, Tapi aku ingat kejadiannya, ingat kejadiannya. gitu dok. Lalu apa yang terjadi? Besoknya baru. Besoknya itu dia antar aku ke kampus. Jadi waktu itu SMA aku itu ada di dalam kampus. Nah pas dia antar aku ke kampus itu, ternyata satu kampus tuh udah nyariin aku semua, gitu. Jadi dia kayak pulang ke kandang yang emang udah semua orang nyariin aku di situ. Karena mama aku tuh ke kampus tuh nangis-nangis gitu nyariin aku karena aku nggak pulang semalaman kan. Nah di situ akhirnya aku ketemu sama guru olahraga, aku dipukul di belakang, kamu ini kemana aja gitu katanya. Orang tua kamu nangis-nangis di sini nyariin kamu kemana? Jadi waktu itu dikira sama guru-guru tuh aku main semalaman gak pulang gitu, padahal orang tua nyariin gitu. Padahal kan memang aku juga di situ ya diculik gitu karena saat itu kan aku masih di bawah umur 17 tahun ya, jadi masuk ke situ. Seperti itu dok kasusnya. Kamu laporin? Lapor. Orang tua lapor ke polisi saat itu. Cuman saat itu mungkin karena keluarga juga nggak terlalu mengerti hukum ya dok ya. Terus ternyata dari pihak si penculik itu keluarganya keluarga polisi gitu. Dan keluarga polisinya tuh yang pangkatnya sudah lumayan tinggi lah ya. Karena saat itu pas di kantor polisi itu yang dihormati tuh justru keluarga mereka gitu. Bukan kita sebagai korban gitu dok. Dan saat itu juga mungkin aku kan waktu itu nggak ngerti ya kayak gimana-gimananya. Cuman saat itu mungkin berakhir ya nggak sampai sidang. Jadi ya udah aja lah, mungkin keluarga aku juga ya udahlah yang penting anaknya kenapa-napa. Karena saat itu aku visum juga dok, jadi periksa. Dan ternyata hasilnya itu aku masih perawan gitu. Jadi ya udahlah mama keluarga aku menerima aja gitu. Akhirnya seperti itu. Terus dia minta maaf dengan kamu? Enggak, aku nggak tahu sih kalau minta maaf atau enggaknya. Nggak ada ketemu dengan kamu minta maaf atau apa? Enggak ada. Atau dia sendiri sudah malu mau lihat dengan kamu? Iyalah, mungkin dia sudah malu kali. Dia malu. Malu gimana dia jadi? Ya nggak bisa berdiri kali. Kayak gimana tampak dia pada waktu itu? Dia kesel, waktu itu dia kesel dok. Karena nggak bisa berdiri. Jadi dia kesel, ih kenapa sih nggak bisa berdiri gitu. Saat itu. Dia kesel. Dan di situ pertama kali aku lihat punya cowok tuh ya di situ oh gitu ya bentuknya, tapi dalam keadaan tidak sadar gitu. Dalam keadaan nggak sadar. Kayak gitu. Luar biasa banget perjalanan kamu. Nah di situ jadi aku mungkin karena aku terlalu buka-bukaan gitu saat itu, ya udahlah aku mencoba untuk belajar sedikit-sedikit berhijab gitu dok di situ. Oke. Jadi ada hidayahnya lah ya. Ada hidayah karena aku juga di situ benar-benar ngerasain bahwa aku masih dilindungi di situ gitu dok. Iya luar biasa banget loh. luar biasa banget loh. Biasanya tuh ada pahlawan bertopeng yang nolong kan. Ini kayak sudah pasrah kan berarti kan tinggal kan. Ibaratnya pasrah kan, ya udah
mau apa deh yang sudah terjadi kayak Iya, gitu punya. Rupanya Tuhan memberikan wahyunya Iya benar. yang luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya kamu membalas wahyu itu dengan menggunakan hijab. Iya. Dan kamu menyanyikan lagu Religi, religi iya, untuk mulai berdakwah. Betul, Dok. Luar biasa, baby. Saya senang sekali lah. Ini cerita kamu ini punya... kamu yang akan kata. Ya memang lucu, Dok. Gimana jadi cowok itu? Belum tahu, nggak tahu lagi. Sekarang cowok itu. Hah, Aku nggak tahu sih cowok itu sekarang di mana. nggak tahu. Nggak tahu di mana. Nggak tahu. Oke. Tapi mungkin kalau nonton, kamu lebih baik berobat aja ke dokter Richard. Siapa tahu nanti punya istri. Nah, itu dia obatnya. Tapi kalau ada obat ini, kamu kenapa? Tapi kan udah terjadi, itu mah udah masa lalu Iya, dong. bagi dia, Bagi penculik. bagi penculik Baby Ra kemarin kalau nonton ya, kalian bisa pakai ini ya, Gatot Kaca. Ini Gatot Kaca ini minuman melawan anti gravitasi. Kamu tahu nggak anti gravitasi apa? Iya. Anti gravitasi itu mikir aja bisa berdiri. Oh gitu. Kalau dia kan ngelihat tapi nggak berdiri kan. Kalau ini dia mikir kayak gini aja, dia ada yang berdiri tegak kayak gitu punya, dan bisa memuaskan pasangan kalian. Jadi kagak dianggurin ya. Dan enaknya lagi kalau pakai ini tuh bisa tahan lama dan nggak pakai deg-degan. Kan kalau pakai yang lain tuh deg-degan ya Oh, kan. gitu ya, Dok? Bagi kamu yang nonton, kamu bisa beli ini. Gatot Kaca. Kejahatan. Tapi itu kejahatan, Tapi aku nggak setuju yang kayak gitu punya nggak ditangkap cuma karena ini. Dan saya juga nggak setuju ya karena kamu nggak apa-apa, nggak dikejar. Saya nggak setuju sih sebenarnya. Iya. Cuma pada waktu itu mungkin kamu nggak memviralkan atau tidak Iya. kedatangan orang yang tepat. Iya, betul. Kalau itu anak cewek saya, wah, Habis. sikat dia habis. Gue sikat dia habis. Gue nggak peduli sih dia sudah pegang nggak pegang. Tapi kan itu kan suatu tindak kejahatan sudah Iya, betul, pasti. Walaupun nggak belum sampai ada apa-apa kan pasti dia apa-apain. Iya. Niat aja tuh sudah jahat banget yang banget, seperti Bang. itu punya. Di balik Baby Ra. Ya, itulah dark side. Nggak dark side. Segala sesuatu itu ada ininya, Baby Ra. Kita itu hidup itu ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Betul. Mungkin gara-gara itu kan kamu kira bisa jadi hijaban. Iya, Dari yang rok mini, betul. penampilan genit, ya kan? Akhirnya kamu jadi dapat hidayah sesuatu. Iya. Sama sih dalam hidup saya juga seperti itu. Dan dari lagu ini juga akan dapat sesuatu juga. Masya Allah, amin. Dari kopi susu. Ruta. Iya, dan abis itu ya naik kelas, jadi seorang yang baru. Yang paling penting tuh jangan berhenti berkarya. Dan pertahankan trademarknya kamu. Apa tuh trademarknya? Oh iya. Ya nggak apa-apa, Iya, betul. nggak apa-apa, beneran loh. Jangan malu justru. Mm-mm. Justru malah pokoknya setiap kali ada kamu malah perjelas lagi. Ya, seperti betul, itu. ya. Justru itu menjadi trademarknya kamu. Huruf U ya? Iya. Oke. Thank you Baby Ra. Terakhir dong, nyanyiin dong. Aku nggak ini. Nyanyi ya? Iya, minum dulu kalau enggak. Oke. Ini minum dulu. tos. Ini minuman kolagen saya. Wow. Nanti saya kasih ya. Oke. Ini tanpa pemanis buatan. Enak banget. Ini minuman kolagen satu-satunya yang 12.000 international unit. Jadi paling tinggi kolagennya. Cukup diminum 1 kali 1. Kalau yang lain tuh 2 kali 1, ini cukup 1 kali 1. Dan selain untuk bikin kolagennya naik, juga bisa bikin wajahnya glowing. Wow. Tuh. Ini berarti sangat aku butuhkan, Dok. Oke, bungkus nanti. Bungkus. Siap. Kalau ini ada alamatnya nggak bisa saya kirimin nanti ke dia. Mungkin nanti kamu DM aja Dr. Richard ya. Oh iya. Atau ada DM-nya sini saya yang DM biar saya viralin. Tapi Ada- itu bisa jadi Baby Ra bukan korban satu-satunya. Iya, itu. Iya, Itu benar, yang aku nggak mau. Kamu kasih nama, kamu ada nama dia? Jadi ternyata nama dia itu saat kenalan sama aku tuh berubah-ubah ternyata, Dok. Jadi namanya tuh kenalan sama aku tuh Alan, dia bilang sama aku Alan. Dan ternyata namanya di kampus tuh saat itu Tian, kalau nggak salah ya.
atau siapa gitu. Jadi dia tuh ternyata memang kayaknya orang yang sangat dicari orang, mungkin ya karena dia ganti-ganti nama. Oh. Bukannya utangnya banyak. Mungkin ya kayaknya punya pinjol juga kali. Kayak gitu. Ada IG dia, biar saya buatin postingan nanti saya kirim. Aku nggak tahu IG dia. Oke, yuk nyanyi yuk. Oke, ini spesial buat Dr. Richard. Thank you. Biwir berem-berem jawer hayam, panon coklat kopi susu. Udah dong? Lagu ini dong, religi dong, sedikit dong. Boleh? ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. Bagus suaranya, Thank you, luar dokter. biasa loh. Thank Merdu you. bagus, lafalnya juga luar biasa. Thank you. Semoga sukses selalu buat dokter ya. Amin. Dan selalu mengedukasi masyarakat di luar Terus sana. kamu juga harus terus berkarya. Jangan takut dan mendakwakan sesuatu lewat jalannya kamu. Ya, siap. Biwir berem